Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini tuh temanya tentang kejutan yang menanti dirimu. Jadi di depan sana kejutan apa yang sedang menunggu kamu untuk diberikan ke kamu. So, this is Pick a Card, pilih dengan intuisi. Ada dua pilihan di sini. Pilihan pertama, deck yang ini. Tarik nafas, hembuskan, pilih dengan intuisi. Stone-nya warna biru, kristalnya warna biru. Untuk pilihan kedua, ada yang ini yang biru, decknya, dengan stone atau kristal yang warna hijau. Jadi, salah satu cara untuk memilih adalah dengan bertanya sama diri sendiri. Kamu butuhnya yang mana? Lalu kalau misalnya memang sudah terbiasa pakai intuisi, bisa pakai nomor 1 atau 2, atau bisa dari bantuan dari kristal atau dari decknya. Dan bisa juga memvisualisasikan dirimu datang ke aku, nanti aku yang nunjukin. Dengan pertanyaan, kejutan apa yang menanti dirimu, nanti bisa aku yang nunjukin atau kamu yang milih sendiri. So, untuk kalian yang baru di channel aku, hi, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi, I see with my vision juga. Vision yang datang sometimes dengan bentuk metafor. Jadi aku harus menerjemahkan. Aku juga ngelihat dengan aura-aura yang datang. Lalu, nanti aku tinggal tarik benang merahnya. Nah, biasanya aku mengucapkan perkataan-perkataan yang harus diproses dulu. Yang tadi aku bilang ada metafora, ada juga yang secara harafiah. Harus disesuaikan sama kehidupan kamu sendiri. Jadi realita kamu seperti apa, jangan telang bulat-bulat. Pesan aku diproses dulu. Lalu, kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Okay? And then, untuk kalian yang baru, ini adalah kolektif, jadi bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Dimana yang namanya kolektif reading itu yang aku baca energinya bukan hanya energi kamu, tapi energi banyak orang. Jadi bisa ribuan orang yang aku baca, energinya seperti apa, aku tinggal akumulasi seperti apa. Jadi untuk kalian yang butuh readingan dikhususkan untuk kamu, bisa book plus reading. Oke, kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Oke, hai, halo semua untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi nanti aku bacain dulu tentang energi kamu seperti apa. Kita baca energi kamu saat ini, lalu kita nanti lihat energi kamu nanti. Okay? There's Spirit Guide, Angel Divine Power like that. And sama say my ghost I can speak the truth. Give information and protection to central people who watch this video or the people who pick the blue stone. Choices number 1, tell me about their current energy or their current situation. There's a lot of things yang baru dalam hidup kamu, perjalanan baru, journey, adventure. Terus kalau dari energi the full, kamu bisa ada Scorpio and Aquarius di birth chart kamu. Cek Sun Rising kalau kamu main soal zodiak. Ini ada yang travel, ada yang melakukan sebuah perjalanan, ada juga yang melakukan sebuah gebrakan. Energinya saat ini proses pendewasaan. Sometimes kita saat mau naik sepeda kayak minta ke orang tua atau kecil, aku mau beli sepeda, aku mau sepeda, ngerengek dikasih. Saat dikasih coba goes terus jatuh. Konsepnya kayak gini. Jadi kamu meminta sesuatu, you want something so bad, and then when the opportunity or the chance given to you, dikasih ke kamu, ini ada proses pendewasaan gitu. Jadi ternyata sepeda itu kalau aku belum belajar atau belum bisa untuk menyeimbangkan diri, aku bisa jatuh ya. Jadi prosesnya kayak gini. Nah, ini bisa dibilang kalau saat ini energinya proses pendewasaan. Jadi banyak, sometimes we took things for granted. Sometimes kita minta, mau, and then akhirnya we have a lot, kita punya banyak, tapi akhirnya kita menyanyiakan. Ada yang menyanyiakan keadaan, menyanyiakan kesempatan. Terus di sini akhirnya come to realization. Jadi
di posisi dimana realize, oke, kemarin aku dapat banyak hal ya, ternyata saat banyak hal itu aku punya, ternyata aku tidak maksimalkan gitu. Keadaannya seperti ini. Jadi ada hermit kontemplasi. Sometimes kontemplasi itu fase bercermin tentang apa yang kita lakukan saat ini, kemarin. You looking for something, ini bukan mencari sebuah finansial atau materi ya, tapi mencari something, pegangan hidup, something that I can hold on. If you see di sini dari the full ini energi yang bertolak belakang, yang tadi aku bilang ini proses pendewasaan, yang tadinya childish and reckless, you hold ini kan tongkat kehidupan, tapi kan tongkat kehidupan yang gak dipakai buat menanjak. Kita ketemu banyak orang, ketemu mentor, ketemu teman, ketemu konsepnya tuh teman-teman bukan hanya kayak teman-teman buat main ya. Kadang-kadang kita ketemu teman bisa jadi tempat untuk belajar. Di sini banyak kejadian-kejadian yang baru yang kita rasakan. Terus ini keadaan you just need one words, tapi diambilnya banyak. Jadi sebenarnya kayak membohongi diri sendiri dengan taking everything, kayak mengambil too much information, meminta too much. Saat kita dapat too much, akhirnya di sini okay, there's a lot of things that I don't need ternyata. Yang aku butuhkan malah aku belum dapat gitu. Jadi ini proses pendewasaan. The Hermit banyak yang menarik diri dari fase loneliness atau fase beneran untuk aku pengen sendiri dulu gitu. There's a spiritual awakening yang terjadi di sini. Jadi runtuhnya sebuah ego. Okay? Di sini juga ada Virgo, ada Libra, ada Gemini, ada Aquarius. Di sini kita lihat what will happen in the future about your energy. There's Spirit Guide, Angel of Unparalleled Genesis. Ini I'm going to be more serious ya. Biasanya aku hahihi, tapi kali ini aku lebih serius. Give me permission and protection to see through people who watch this video, the people who pick choices number 1, their energy later after this happening in the future, their energy in the future. When you learning, kamu belajar banyak hal tentang apa yang terjadi kemarin. Ini kamu learning sesuatu and then belajar untuk merubah perspektif. Dari The Hangman sendiri ya, di sini Pisces, Leo, ada juga Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu di sini ya Taurus, Virgo, Capricorn. And then kalau dari energi di sini meet peace between heaven and earth, dimana yang tadinya mungkin arahnya ke material things jadi diseimbangkan ke spiritual. Jadi hubungan ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan di balancing. Kalau dari energi The Hangman sendiri ini wisdom, you have faith sama yang di atas, mengikhlaskan sesuatu. Terus di sini akhirnya gaining clarity karena perspektifnya baru. Gitu. Kalau aku lihat di sini energinya bertahan. Belajar untuk bisnis baru atau belajar untuk skill baru. Pokoknya banyak hal yang kamu pelajarin di sini dan kamu meruntuhkan ego kamu dan akhirnya menerima kalau okay, I need to learn something dari seseorang yang lebih expert ya gitu. Yang tadinya kamu mungkin belajar diem-diem atau trying to copy someone, akhirnya kamu mengiyakan okay, I cannot be that person, aku gak bisa jadi orang itu, yang aku bisa adalah mendapatkan ilmu dari beliau. Contohnya kayak gitu. Atau misalnya kamu yang tadinya kerjanya segala sesuatu sendiri, akhirnya menyadari kalau okay, I need help loh ternyata gitu. Nah dari The Three of Pentacles sendiri ini belajar, energinya fase belajar. Ini adalah fase pendewasaan, di sini fase belajar, and then you gaining something. Dari The Ace of Pentacles ada rezeki yang datang, bisa dalam bentuknya harafiah, uang atau material things atau materi, tapi ada juga yang gini, kamu dikasih sesuatu. It's time for you, mau habisin sekarang atau kamu mau keep it up, kamu mempertahankan ini agar stay lama dan bisa multiply, bisa jadi berkembang. Contoh kayak gini, kamu minta roti, aku kayak udah sering ngasih metafora ini nih. Kamu minta roti sama yang di atas, tapi yang di atas memberikan kamu oven, terigu, telur, ragi, bahan-bahan lain untuk membuat roti.
Kalau misalnya ada orang yang greedy, ada orang yang egonya besar, ada orang yang tamak lah contohnya, dia akan habisin semua, langsung buat dia semua. Tapi ada orang yang bijak, dia olah itu, and then dia selling itu, akhirnya kesempatan yang dia punya bukan hanya ngedapatin roti, tapi bisa jadi bisnis roti. Konsepnya kayak gitu. Jadi itu multiply, berkembang. Nah, it depending on yourself, tergantung kamu pasti kasih ini, kamu bisa ngolahnya atau tidak. Oke? Okay? Tapi untuk kalian yang planning untuk having business, di sini bisnisnya akan berkembang. So, kita bakalan move ke blessing atau kejutan or surprise that waiting for you in the future. Surprise that wait them in the future. Surprise that awaits in the future. Ada the sun, ada the knight of swords, ada the three of cups, sama ada the knight of wands. There's two knights di sini, it means banyak hal positif, jadi ada pergerakan. Kalau aku lihat di sini jadi ambitious, ini lebih positif lagi energinya. But the three of cups ada reunion, ada kolaborasi yang aku lihat. Bisa kolaborasi, bisa dalam bisnis, tapi ini kalau aku lihat dunia sosialisasi akan lebih berkembang. Banyak aktivitas-aktivitas yang kamu gak nyangka kamu lakuin. Kemarin aku kayaknya gak kegiatannya ini. Nanti ada kegiatan baru yang kamu lakukan secara rutin. Terus di sini ada happiness. Kita desan dulu. Di sini juga ada energi Leo sama Aries, but di sini energi of passion, energi of love. Yang menunggu kamu adalah sebuah energi nih, gitu. Jadi you feel love, you feel passionate, kamu akan ngerasa freedom, kamu akan ngerasa bahagia. Keadaannya seperti ini. Karena kalau about energi, itu konsepnya kayak let's say kayak kamu lagi sedih lah, terus ada orang yang ngelawak di depan kamu, itu kan energi jadi switch, keadaannya seperti ini, perubahan energi jadi lebih positif lagi, dan itu akan mempengaruhi ke kepala, isi kepala. And then dari di sini, dari the Knight of Swords, ini ambisi, cuman jangan sampai ambisi yang kamu punya akhirnya mempengaruhi tujuan dirimu sendiri. Kenapa? Kalau dari energi the Knight of Swords kadang-kadang kurang mengontrol emotion. Jadi mau emotion yang kadang-kadang berbahagia terlalu berlebih, cinta terlalu berlebih, atau marah terlalu berlebih, ini harus dikontrol. And then dari the Three of Cups, ini adalah sebuah party. Kalau aku lihat ada pesta atau ada acara yang menunggu kamu, ini membuat dirimu bahagia. Cuman ini bisa juga bertemu sama teman-teman laba atau bertemu sama teman-teman baru. Jadi ada circle yang lebih fresh lagi lah. Dari the Knight of Wands, ini activity. Jadi akan banyak aktivitas. Aku bakal memvalidasi dari sini. Terus spread guide, angel of power like God ingresses. Surprise that waits them. Surprise that waits the people who pick choices number 1. Ada the Six of Cups, ada the High Priestess. There's a guidance yang aku lihat bisa secara harafiah dapat arahan dari seseorang atau memang dari higher self diri sendiri. Di sini ada travel, ada perjalanan. Also di sini juga ada komunikasi yang kamu tunggu-tunggu akan datang. Terus di sini dari the Queen of Swords akan ada kepastian, dan dari the Eight of Pentacle ini ada kemakmuran secara financial. Jadi kenyamanan finansial yang bisa kamu petik. Gini deh, gambarnya di sini ada parents yang menunggu babynya. Sama kayak misalnya konsepnya gini, kayak ada yang sedang program untuk punya baby, mereka kan belajar dulu kan sebelum bisa mastering jadi seorang parents, jadi seorang orang tua. Kita tuh harus belajar dulu, kita banyak baca, banyak mencari tahu ini tuh gimana, itu gimana. Kamu mempelajari ini.
Jadi banyak hal yang kamu pelajarin untuk bisa mensteadikan atau untuk bisa menyeimbangkan progres kamu. Cuman di sini ada sebuah progres yang aku lihat jelas, karena kamu bakalan busy banget, terutama soal financial atau karir, bakalan lebih fokus banget, dan di sini akan ada hasilnya. Cuman memang agak kurang menikmati, karena waktunya akan lebih sempit lagi. Dari the Queen of Swords ini lebih bisa managing waktu aja, pinter-pinternya kamu. And then dari the Nine of Wands, tidak akan ada orang atau keadaan yang bisa memvalidasi that you can accept it. Kamu bisa nerima kemenangan kecuali dari diri kita sendiri. Kita mampu untuk nerima itu atau tidak gitu, karena itu ngomongnya soal mental ya gitu. Kalau kita tidak merasa deserve, itu tidak akan deserve, nggak akan ngerasa blessingnya. Tapi kalau kita I deserve it nih, aku berhak untuk dapetin ini, kamu akan mendapatkan itu. Jadi the Six of Cups sendiri di sini ada nostalgia aja. Jadi keadaannya banyak memori-memori masa lalu yang muncul, tapi juga ini bisa di-trigger dari orang-orang yang datang. Kebanyakan datangnya dari masa lalu. So aku bakalan lihat lagi. Aku bakalan tarik pesan dari Spirit Guide for whatever happen in the future. There's Spirit Guide, Angel of Power, like that. It says, whatever happen in the future, show me. Ada Hilarion Divine Healing. Honor your sensitivity, retreat, recharge, and heal. Your light can support other. Jadi hargain diri kamu sendiri. Saat kamu capek, limitnya dan selesai. Tapi kalau misalnya kamu udah tahu di titik limit udah zero, kayak misalnya kamu mobil lah, bensinnya udah kosong, kamu tetap paksain jalan, di situ kamu akan rusak sendiri. And then you dimming your light. Yang tadinya lightnya terang jadinya diredupin. Jadi saatnya istirahat, jangan dipaksakan. Okay? Di sini ada Saint Germain, karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. Jadi jangan sampai kamu termanipulasi sama drama-drama, and then don't create any drama. Udah waktunya growing up, udah waktunya bukan drama-drama kehidupan lagi lah. Di sini dalam arti gini, jujur sama diri sendiri, jujur sama keadaan, what do you need, what do you want, and then accept. Path kamu sama path orang lain tuh beda. Jadi jangan dicampur-campur sama lingkungan sekitar. Jalanmu sendiri gitu. And then using your intuition is going to help. Gunain intuisi dan balancing yourself gitu. So aku bakalan lihat lagi what will happen in the future. Ada fiery climax approach. Nanti ada final. Ada sebuah, jadi nanti ada sebuah keadaan dimana ini adalah titik finish atau ini adalah titik puncak gitu. Finally, your hard work is paying off. Jadi kerja kerasmu itu pasti akan ada hasilnya. So aku bakal lihat tentang the outcome of the situation. There's great guide, Angel of Power, like that. So tell me about the outcome of the situation. Di sini ada the moon, ada the emperor, ada the seven of cups. You have a lot of choices. Kamu punya banyak pilihan. Ada orang yang tidak dapat privilege itu. Ada banyak orang yang tidak dapat pilihan dalam kehidupan. Let's say kayak ada orang-orang di refugee, orang-orang di refugee camp atau tempat pengungsian. Mereka kan gak ada pilihan mau tinggal di mana. Mereka gak ada pilihan loh, today mau makan apa, mau pakai baju apa. You have a lot of choices. Itu yang harus dilihat. Makanya don't take things for granted gitu. Jangan disepelekan hal-hal kecil dalam hidup kamu yang kamu bisa dapetin itu secara unlimited gitu. Jadi the roof above your head, kamu bisa tidur nyaman, kamu bisa makan bakso, makan cilok, makan cireng. Jadi
Saat kita punya choices, itu tergantung dari kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya atau tidak. Dari sini Seven of Cups itu nunjukin juga you have a lot of choices, kamu punya pilihan, kamu fokusin kemana gitu. Sometimes kan kita manusia ya, kita tangannya dua, kakinya dua. Contoh, kamu mau pekerjaan, ada pekerjaan ini, dua-duanya bagus. Tapi ingat, kamu punya dua tangan, dua kaki, tidak bisa dibelah dua. Jadi harus tahu yang prioritas mana, goal dulu kemana, tujuannya mau yang mana. And then dari The Emperor di sini, kalau ngomongin soal the outcome, ini ngomong soal otoritas. Jadi kamu bisa mengontrol hidup kamu sendiri, kamu bisa menjadi pemimpin untuk diri kamu sendiri. Tapi juga ini ngomongin soal struktur, kehidupannya akan lebih terstruktur. Cuman be careful sama ego di sini. Feel protected juga ya, karena kalau dari The Moon di sini ini sometimes ada godaan secara ilusi. Jadi kekurangannya adalah perspektif di sini. Sometimes what we desire ada di kepala kita itu akan mengkabutkan di hati-hati saja. And then di sini ada perubahan yang drastis. You will kamu punya ability atau punya kemampuan untuk membangun kehidupan kamu kembali. So this is your reading. Aku bakalan lihat dari sini dulu. Aku lupa. Ini ada, kita lihat the outcome from this oracle card. What will happen? Ada transformation, kamu akan bertransformasi, bisa secara physically, bisa secara metaforanya mental kita atau pendewasaan diri. Di sini ada pleasure, you will find pleasure in life, akan lebih menggairahkan lagi kehidupannya, and then get away, dimana kamu dapat jalan atau dapat arahan untuk bisa keluar dari segala masalah. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu tahu lebih lanjut, bisa book post reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then kalau misal kamu mau request, silakan komen di bawah. If you like this video, boleh komen, like, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi this is kejutan yang akan menanti dirimu di depan sana. Aku bakalan lihat energi kamu dulu. Kita bakalan cek energi. And then kita lihat energi sekarang, energi nanti, okay? There's Spirit Guide, Angel of Power, like God, Genesis. There's Spirit Guide, Angel of Power, like God, Genesis. Give me permission and protection to certain people who pick justice number 2. Tell me about their current energy right now. Ada lagi di fase dreamy. Sometimes banyak yang escaping from the reality kalau aku lihat. Jadi banyak yang lagi mencoba untuk mencari tahu apa nih yang buat aku bertahan di situasi ini. Cuman energinya sekarang, emotionnya sedang terkontrol. Aku ngelihatnya di sini dari King of Cups. Itu nunjukin energi orang-orang yang bertahan sama dinamika perasaannya sendiri. Jadi perasaannya sedang terombang-ambing tapi bertahan kalau aku lihat. Karena Seven of Cups itu nunjukin there's a lot of illusion juga di luar sana. Ini banyak yang terkabutkan yang aku lihat. Makanya ini ada fase dreamy, fase makayalnya banyak ya. Ini ada Page of Swords. Banyak yang di sini punya teman diskusi atau punya teman untuk berkeluh kesah. Cuman dari dirimu sendiri, karena di sini ada King of Cups. King of Cups itu punya empati atau punya insting yang cukup luar biasa ya. Jadi ini fasenya tuh fase-fase healing, fase-fase lagi terapi. Orang terapi gimana? Sometimes orang terapi kan kita butuh kayak cerminan gitu loh. Nah, yang aku lihat di sini beberapa dari kalian cerminannya adalah atau feedback dari problematika kita adalah teman atau orang lain gitu. Cuman kalau aku lihat di sini, you know lah apa itu realita, apa itu imajinasi. Karena dari kepintaran intelektual atau dari kepintaran emosional di sini bisa balancing semuanya gitu.
um, kita bakal move ya, kita lihat dulu. Nanti aku bakalan kasih tahu apa yang ada di vision aku. Terus White Knight, Angel of Emperor, like I think it says their energy in the future seperti apa. Ada the Three of Wands, ada the King of the Emperor, sama ada Three of Swords. Yang aku lihat di sini gini, kita tuh kadang-kadang nggak tahu kalau misalnya fase healing tuh bukan hanya kayak kamu liburan terus nyembuhin diri, enggak. Sometimes semesta itu mengirim seseorang, semesta itu memberikan kita cerminan atau memberikan kita wadah untuk meluapkan keluh kesah. Itu bukan hanya dari terapis, bukan hanya dari tarot reader. Sometimes random people yang kita kenal, kita nggak deket tapi ternyata kita bisa connect. Kita jarang ngobrol tapi saat ngobrol itu deep banget. Sometimes seperti itu. Jadi appreciate for the people that come into your life, buat memberikan kamu pelajaran, untuk memberikan kamu something yang bisa kamu hold on in this kehidupan ini, yang saat kamu ngomong sama dia, oke, ternyata gara-gara dia aku bisa bertahan, oke, karena omongan dia aku bisa make sense semuanya akhirnya gitu. Oke, di sini in the future energinya untuk untuk yang feminine, you broke someone's heart. Actually, I'm not going to sugarcoat anything ya. Ini third party situation sometimes bukan keadaan ada pihak ketiga di percintaan. Sometimes gini loh, sometimes ngomongin soal percintaan, si A sama si B ketemu tapi si B itu harus pergi ke luar negeri untuk bekerja. The third party itu adalah kerjaannya di luar negeri, itu yang menghalangi percintaan. Sometimes seperti itu. Jadi jangan menghalu kalau ada pihak ketiga, ada orang ketiga. Enggak, sometimes keadaan itu adalah pihak ketiga di sini karena ada space gitu, ada jarak. Untuk kalian yang maskulin, ini ngomongin soal your power sebenarnya, your ambition, your ego sendiri yang bisa jadi pihak ketiganya gitu, gengsinya. Sometimes sifat kita sendiri itu jadi penghalang untuk percintaan. Jadi kalau dari Three of Swords, sebenarnya ini butuh fase healing. Aku bakalan confirm ya why the Three of Swords is here. Ini make sense. Ini yang sudah kejadian atau sedang terjadi sih sebenarnya kalau aku lihat. Ini sometimes ini ngomongin soal true growth. Hal yang benar-benar bisa bikin kita growing. Hal yang benar-benar bisa bikin kita dewasa. Buku, experience dari orang lain itu paling cuma bisa ngeboost untuk pendewasaan diri paling cuma 10%. Tapi experience yang kita punya sendiri, suffering, ada turbulence, ada permasalahan, ada kekecewaan, itu yang membuat kita dewasa yang paling besar itu. Yang bikin dampak paling besar untuk kita tuh itu. Jadi kalau aku lihat di sini ada sesuatu hal yang terjadi yang memang kita experience langsung di sini, akhirnya membuat diri kita lebih dewasa. Kebanyakan dari kalian ini yang terjadi adalah about romance. So aku bakalan jabarin ya. Untuk yang maskulin, sometimes di sini ego yang akan menghalangi. Aku mau punya ini, aku mau punya itu, aku mau fokus ke ini, aku mau fokus ke itu. Akhirnya ada orang yang fokus ke kita nggak fokus ke dia. Itu keadaannya seperti itu. Jadi keadaannya gini loh. Di sini kayak kamu punya sesuatu hal yang kamu ingin raih, ingin capai. The romance come into your life, tapi kayak I cannot afford romance nih. Aku nggak sanggup buat having a relationship with someone. Aku nggak pengen mempunyai pasangan karena aku pengen fokus ke karir. Let's say seperti itu. Di sini banyak yang akhirnya terjadi kekecewaan. Tapi itu harus kamu jalani untuk belajar. Untuk yang feminine, kebanyakan dari kalian di sini akhirnya ada sebuah pemahaman kalau
romance itu bukan hanya sesuatu hal yang sesuai sama apa yang kita mau gitu. Di sini karena ada seseorang yang hadir dalam hidup kita, sometimes yang tadi aku bilang ini datang untuk ngebantu kita, untuk helping kita, untuk ngedorong kita ke jalan kita sebenarnya seperti apa. Cuman keadaan kedepannya dari sini ada struktur, ada kestabilan, and then especially untuk kalian yang dealing sama maskulin ya, di sini kamu akan berhubungan sama seseorang yang sangat kokoh, yang benar-benar bisa ngebimbing kamu. But ini juga ada isu-isu soal figur laki-laki di society kamu, figur-figur maskulin yang lebih dewasa gitu. It's kinda heavy. There's a 3 of swords, 3 of wands. Aku bakal lihat ya kejutan apa yang menanti kamu. There's Spirit Guide, Angel of Power, like that. Someone from afar. Ini bisa orang jauh di sana datang ke dalam hidup kamu yang kamu pun nggak ekspektasi kalau that person ternyata exist ya. Ternyata dia ada ya. So there's Spirit Guide, Angel of Power, like that. Honestly, when I can speak the truth, give information and protection to sister people. Big choices number 2. I want to know about the surprise that awaits them in the future. The 4 of Wands, di sini ada selebrasi. The Knight of Pentacle, in each you will find someone that trusts you, yang percaya banget sama kamu dan kamu percaya banget sama dia. Then the King of Wands, there's a passion di sini. Also di sini ada the High Pieces, and then ada the Page of Swords. Di sini kamu banyak bakalan belajar lagi. Sebenarnya ini kayak mirip kayak nomor 1, cuman kalau ini pelajaran yang memang a final Page of Swords. Someone that will kepo you, kayak banyak yang kepoin kamu karena di sini posisinya kamu bagaikan bintang. Cuman aku bakalan ke 4 of Wands dulu. Aku tadi jabarin dulu tentang zodiak. Kalau kamu selalu zodiak, cek Sun, Moon, Venus, and Vedic rising. Di sini ada Aries, Leo, lalu di sini juga ada energi Sagittarius, ada energi Taurus and Cancer. Also ada Earth sign. Di sini ada sebuah selebrasi, ada sebuah pertemuan dengan seseorang yang akan mengkokohkan diri kamu. Cuman dari 4 of Wands itu nunjukin juga soal konsep kamu bertemu cerminan. Nah, dari 4 of Wands juga ini kan ngomongin fondasi ya kalau 4 of Wands. Jadi bisa juga kamu yang sudah punya hubungannya akan escalated, akan lebih meningkat. Yang tadinya cuma pacaran akan lebih ke arah ke jenjang pernikahan atau pertunangan. Cuman dari 4 of Wands itu juga nunjukin untuk kalian yang single, find something yang you can call home. Kamu menemukan sesuatu keadaan yang kamu buat sendiri sebenarnya, itu bisa jadi fondasi dirimu. And then dari the Knight of Pentacle, kamu akan bertemu sama seseorang yang bisa kamu percayai dan bisa mempercayai dirimu 100%. Cuman dari the Nine of Pentacle sendiri, ini juga nunjukin kehadiran seseorang. Yang tadi aku bilang ini kebanyakan momennya, kejutan dari semesta untuk kamu adalah kehadiran seseorang yang sebenarnya helping tujuannya. Jadi kalau saran ya, jangan di-ignore. When people come to your life dengan niat yang baik untuk ngebantu, jangan di-ignore. Karena sometimes itu kayak dibantu sama semesta untuk hadir. Dari King of Wands sendiri, untuk kalian yang maskulin, kalian akan berada di posisi penuh dengan otoritas, penuh dengan tanggung jawab. Untuk kalian yang feminine, kamu akan berhubungan sama seseorang yang sangat passionate dan sangat fokus ke kamu. Dari The High Priestess, kita ngomongin soal keadaan semuanya ini, kamu bakalan melihat seperti kayak yang tadinya rak buku berantakan, terus akhirnya dirapikan, dan kamu ngeliat dari jauh, oke, ternyata ini harusnya ke sini gitu. Jadi ada sense of knowing tentang sesuatu hal. Aku tidak bisa menjabarkan ini karena knowingnya everyone,
taunya orang-orang yang ada di sini energinya itu beda-beda. Sometimes ada yang tahu tentang percintaan, ada yang tahu tentang hal-hal lain lah, keluarga, society, ada juga yang tahu tentang kerjaan atau karir gitu. Aku tahu harus ngapain, aku tahu ini jawabannya ini gitu, keadaannya tuh kayak gini. Jadi aku bakalan lihat, kita bakalan confirms. There's great guide angel vampire like I think it's a surprise that awaits for the people who watch this video. There's an epiphany yang akan datang ke dalam diri kamu, ke dalam intuisi. Epiphany itu kayak ilham. Di sini ada the Queen of Chalice, the Towers, ada the Knight of Swords. Also di sini another High Priestess. Di sini untuk kalian yang punya intuisi yang kuat, intuisinya didengerin. Terus untuk kalian yang ngerasa minder sama apa yang kamu tahu, tidak akan ada orang lain yang bisa membuat diri kamu sendiri itu percaya diri, kecuali dirinya sendiri, kecuali diri kamu sendiri yang bilang oke, aku percaya sama diri sendiri. Jadi itu kayak kita nggak bisa terus-terusan mendapatkan validasi dari orang lain. Kita nggak bisa, contoh ya, you know something, kamu tahu kamu bisa, tapi kamu butuh validasi dari orang lain kalau kamu ternyata bisa gitu. Misalnya butuh kayak gitulah, word of affirmation dari orang lain. Itu udah waktunya udah nggak kayak gitu. Ini udah waktunya kamu harus dewasa, mempercayai diri sendiri. Jadi validasi dari orang lain itu nggak penting sebenarnya. Nih di sini yang kamu nggak ngeliat adalah potensi diri sebenarnya. Potensi dirinya besar. Cuman coba dilihat. This is holding a book. It means you have a lot of knowledge sebenarnya. Kamu bisa sharing knowledge atau bisa mengaplikasikan knowledge kamu. Nah, karena di sini ada The High Priestess 2, it means ini udah waktunya kamu dengerin diri sendiri. Udah waktunya dengerin intuisi. Because whatever you know, apapun yang kamu tahu, itu benar untukmu. Nah, di sini dari energi The High Priestess juga ini nunjukin kalau gini, ada untuk kalian yang mungkin punya desire to teaching, keinginan untuk belajar soal metafisika atau belajar untuk hal-hal yang berbau esoterik, just do it gitu. Di sini juga percayain itu. Kadang-kadang orang ada yang udah zaman sekarang udah nggak mungkin ada yang gitu-gitu, nggak mungkin belajar yang gitu-gitu. Yes, okay, karena yang namanya dunia kan berputar ya. Era-era itu pasti berputar ke situ lagi. Dan di sini following intuition itu sangat banget membantu. And then di sini juga ada kamu akan dapat kestabilan, akan ngedapetin tenangnya kalau kamu dengerin higher self sendiri. Sometimes contoh gini ya, kayak berdialog sama diri sendiri, ngerti? Tapi versi terbaik diri sendiri. You need to see yourself versi terbaiknya tuh kayak gimana. Nanti kamu berdialog sendiri, nanti bakalan dikasih tahu harus kayak gimana gitu. Dari sini, dari The Queen of Chalice, kalau misal kejutan, akan ada seseorang yang sangat memprioritaskan kamu, sangat care banget sama kamu. Ini ngomongin soal empati yang luar biasa dari seseorang. But also the Tower, whatever you know di sini akan berubah. Tapi juga dari energi the Tower itu ngomongin soal transformasi. There's sudden awaken yang terjadi karena ada dinamika yang tiba-tiba hadir. Terus kalau dari sini energi the Knight of Swords, ini ada knight yang will enter your life. Yang tadi aku bilang ini kebanyakan banyak orang-orang hadir dalam hidup kamu. Sometimes orang hadir kalau kita nggak tahu meaningnya apa di balik makna tersirat kenapa mereka hadir, itu akan jadi ya udah gitu aja. Tapi we need to know, kita harus tahu makna yang tersirat kenapa orang-orang ini hadir gitu, agar tahu maknanya. Di sini juga kemampuan untuk memberi juga luar biasa. Okay. Kebanyakan dari kalian yang memang contoh ya, udah biasa lihat tarot atau biasa reading tarot, atau bahkan kamu juga punya passion about tarot, di sini sebenarnya akan selalu seperti itu sih. Akan selalu kalau everyone that
uh, memutuskan untuk ada di path spirituality, ada di path untuk helping other, itu pasti akan selalu ada sudden awakening, akan ada selalu perubahan, akan selalu fase ujian lah gitu. Jadi depending on ourselves, dari niat awal untuk ngelakuin tuh apa. Jadi ketulusan dari apapun yang kamu lakukan itu pasti akan selalu diuji. Jadi bertahan. So aku bakalan lihat message from spirit guide about the future, what will happen to the future, or what do they need to know. Message for the people who watch this video. There's untuk kalian yang sometimes ngerasa losing hope atau kehilangan harapan, kehilangan arah, the magic will come to your life. Ada kayak energi magical yang bakalan masuk ke dalam hidupmu, ke dalam darahmu, dan you will sense it. Kamu akan ngerasa itu, ngerasa passion lagi, ngerasa gairah lagi. Di sini ada Cernunnos, life first, express your driving passion, sensual and sexual power and increasing. When you have this kind of power, yang sexual power and ada sensual power, sometimes ini gak hanya hubungan seksual yang harus dipuaskan, tapi tentang what you desire in this life. Apa yang ngebuat kamu tuh bangun hari ini tuh apa? Yang ngebuat kamu menggebu-gebu tuh dalam kehidupan tuh apa? Coba lakukan. Commander Aster, call to action, take charge, lead by example, walk your talk. You can tell everyone. Kamu bisa ngarahin orang-orang, kamu bisa ngasih tahu orang-orang ini itu, atau kamu bisa ngebantu orang-orang. Before you help other, you help yourself first. Bantu dirimu sendiri. Okay? So aku bakalan lihat lagi what will happen. You will find yourself. Sih, kamu akan nemuin dirimu sendiri yang kemarin hilang. Nothing will come of the situation. Situasi yang kamu obsesikan, it's time to end. Ini waktunya buat selesai. Yang kamu pikir ini bakalan is going to be worse, nggak worse kok, tenang aja. Meditate and contemplate. Waktunya meditasi. Balancing yourself. I'm going to see from this what happened to the people who pick choices. Number 2. Kita nggak bisa gini loh, kita nggak bisa oke, aku harus bersih, aku harus putih selamanya, aku harus baik, aku harus positive every day. Everyone in this life yang masih hidup di dunia ini itu pasti punya sisi positif dan negatif, dan itu harus ada. Kalau tidak, it's not life namanya. Life it's about balance. Itu nggak akan balance kalau kita only have a positive energy doang gitu. Jadi gimana caranya untuk bisa control when we have negative energy atau we have negativity traits? Gunain itu. Jadi you the master. Ibaratkan kayak energi itu kayak bawahan kamu gunain itu untuk do something for you gitu, for a benefit yang baik ya. Di sini ada passion, kesabaran akan diuji dan kesabaran akan menuai hasilnya, happiness. You will find your best friend lah, kamu akan menemukan teman hidup di sini kalau aku lihat, dimana ini bakalan kayak apa ya, ngebantu banget untuk reaching to the point dimana kita tuh understand life seperti apa. Karena kadang-kadang dari kacamata kita sendiri full of ego, full of kepentingan diri. Dimana kalau dari kacamata orang lain itu kayak apa ya? Kayak pelajaran. Di sini ada action. It's time for you to take an action. Ini waktunya buat ngelakuin sesuatu, and then courage. Beranikan diri. Mau lakuin apa, beraniin aja. Dan aku bakal lihat the outcome of the situation. There's spirit guide, angel of power like that. It says, tell me about the outcome of the situation. Ada 7 of Pentacle,
ada the Five of Swords, ada the Knight of Cups. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Six of Cups, and then ada the King of Swords. Kalau yang aku lihat, the outcome is going to be fine. Sabar aja, jangan kemakan sama ego sendiri, jangan banyak drama, jangan banyak cekcok aja. Terima. It's time for you to receive. Jadi gini, jangan egois ya. When it's time to receive, bukan hanya ini kalau waktunya untuk nerima, itu bukan hanya waktunya nerima rezeki. When we di fase nerima, ada orang kasih opini, ada orang kasih masukan, itu kita terima. Ada orang kasih rezeki, kita terima. Ada semesta memberikan kita uang yang besar, jumlahnya kita terima. Itu fase terima. When we accept the problem, we need to accept that. Kita juga terima. Jadi ada fase juga kita bakalan giving itu gitu. Kita bakalan ngasih opini untuk orang lain, atau kita bakalan ngasih saran untuk orang lain. Saat kita butuh saran, kita butuh wejangan, ya kita terima. Kita lagi butuh nih, kita terima wejangan gitu loh. Jadi ini ada fase buat receiving sesuatu. Coba diterima dulu, masukan-masukan kita proses dulu. Ke depan di sini there's someone in love with you. Sebenarnya in love-nya tuh bukan untuk ngedapetin sesuatu darimu, tapi ini untuk ya giving something to you lah. Kalau aku lihat, just accept it aja sarannya ya. Karena kalau di sini when kita worry too much, ini tidak akan kerasa cintanya gitu. More likely you will be dealing with someone yang perbedaan usia atau perbedaan kedewasaannya kerasa gitu. So, kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang who is this, siapa orangnya, kamu bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then kalau misal kamu mau request, silakan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh